Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada yang mendoakan, ya, kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa ya, karena aku hari ini berpuasa. Dan ini lumayan dingin sekarang karena tadi diguyur hujan sungguh lebat ya. Ya alhamdulillah ya, dingin. Oke, Egeneto ya. Kalau kemarin Egeneto Lukas 2:11 dan Roma 14:9, sekarang Egeneto. Satu Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18, seri yang ke 9 ya. Ini semua membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Ya. Jadi supaya kalian lebih tahu lagi, lebih bisa memahami informasi yang disampaikan oleh Alkitab ya. Oke. Jadi Yesus bukan Allah ya. Ini itu ya, bukti Yesus bukan Allah. Bukti Yesus bukan Allah. 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Oke. Nih tajuk kita. Ya. Tajuk kita kemarin tetap Egeneto ya, itu berdasarkan Lukas 2:11 ya. Lukas 2:11 versus Roma 14:9. Nih. Ya. Ini nggak bisa dua ayat ini disandingkan. Dia akan bertanding, bukan bersanding. Karena apa?
Di sini ini Yesus menjadi Tuhan, ya. Egeneto, ya, menjadi Tuhan. Sama, di sini juga Yesus menjadi Tuhan, ya, Tuhan yang T-U-nya H-A-N-nya kecil, ya. Nanti kalau dicek di Yunaninya ini bukan theos tapi kurios, ya. Sama, cuman permasalahannya di sini, ya, pertama sejak lahir. Sejak lahir. Di sini pertama mati dulu, mati kemudian bangkit. Ya. Ini sudah bermasalah ini di satu permasalahan pertama. Masalah kedua, dia menjadi Tuhan spesialis only, ya, spesial. Spesialis only hanya untuk Israel, bangsa Israel. Sedangkan di sini, ya, dia, ya, tidak spesialis tapi universal, umum, ya, untuk orang hidup dan mati. Ini yang sedang kita permasalahkan. Orang mati ini gimana maksudnya? Orang mati itu kan sudah nggak butuh aturan. Aturan itu ketika dia masih hidup, hidup dalam aturan Allah, gitu, ya. Jadi dari permasalahan ini itu teman-teman yang Kristen, ya, yang biasanya congornya itu nggak karu-karuan, bisa nggak bantah ini? Kan nggak ada. Di komentarnya ada. Yang berani tampil dari teman-teman kita Kristen cuman Oskis doang. Yang lainnya mana? Coba jelaskan. Bagaimana merukunkan ini? Oskis pun tidak menyinggung ini sebetulnya. Tapi dia lumayan masih mau keluar. Bagaimana? Ini kan problem ini. Ya. Karena kalau mengikuti Lukas 2:11, Yesus itu jelas sejak lahir dia sudah dijadikan Tuhan. Sementara Roma, dia harus mati dulu dan bangkit baru jadi Tuhan. Itulah yang disebut dengan nanti cikal bakal soteriologi salibnya Paulus. Nggak bisa diketemukan ini, mana yang benar. Ya. Tapi apapun adanya, ketika dia menjadi egeneto, itu bukti bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Oke, berikutnya di sini dia spesialis. Lukas bilang bahwa kalau kita lihat di Matius juga sebetulnya begitu, ya. Orang Majus itu mengatakan di mana raja orang Israel. Jadi sudah diikat oleh satu ras yang itu memang diunggulkan oleh Gusti Allah Agung. Al-Quran mengatakan itu yang tadi pagi sudah kita bahas. Jadi kita itu harus fair. Apapun yang adanya harus kita sampaikan karena kita berpikir akademis. Kita harus mengatakan, kalau nggak kita katakan kita salah, nggak taat kitab suci. Al-Quran mengatakan bahwa Israel itu bangsa yang dilebihkan dari semua bangsa-bangsa umat yang ada. Itu fakta seperti itu. Nanti perkala itu dulu atau sekarang itu hal lain lah, itu penafsiran, ya, silakan saja. Nanti ada yang bilang, oh itu dulu, tapi buktinya sekarang mereka yang masih mendominasi. Kita lihat saja, ya, terlepas perang yang lagi berkecamuk antara Israel dan Palestina. Tentunya kita sama-sama mendoakan, ya, semoga itu bisa diakhiri karena nanti ujung-ujungnya yang jadi korban banyak dan yang kasihan itu ya sama saja dimanapun perang ya begitu. Anak-anak, orang tua, wanita. Itu dari kedua belah pihak kan itu yang menjadi korban. Ya, maka sudahlah, itu sesuatu yang tidak manusiawi. Bikin perundingan damai. Cuman masalahnya ada kekuatan asing yang ingin memang itu menjadi proyek tahunan. Itu sejak kamu belum lahir sudah perang begitu. Jadi jangan terlalu wah menghadapi itu. Orang itu perang lama kok kamu wah goblok gue. Nanti itu damai, lihat 2-3 tahun ke depan, gitu lagi. Kamu masih belum ada di dunia itu sudah perang dari dulu itu gitu. Jadi nggak usah heboh-heboh amat. Tapi kita sebagai sesama manusia tetap berharap semoga perang itu diakhiri lah. Gitu loh. Kita nggak tega melihat adanya penindasan baik dari korban yang ada di pihak Israel maupun di pihak Palestina itu sama-sama manusia. Yang
Bertempur ya laki-laki nggak ada masalah, mati atau hidup itu tinggal pilihan. Tapi bagaimana ibu-ibu, anak-anak, kan kasihan orang-orang tua itu, ya. Makanya kalau perang seperti itu ditanggapi berlebihan ya mungkin kamu nggak tahu sejarah saja. Itu perang lama dan sepertinya ada operator yang aku bilang bahwa Israel itu dijadikan watchdog, anjing pengawas untuk kawasan Barat Tengah. Makanya kita nggak tahu sebetulnya Amerika yang otorisasi Israel atau Israel yang mengotorisasi Amerika. Karena kalau nggak ada perang mercon nggak laku. Untuk apa bikin M16 terus tapi nggak digunakan? Supaya digunakan ada perang, akhirnya ada industri berjalan di sana. Itu masih itu saja, belum lagi proyek minyak. Jadi banyak hal di sana itu. Makanya aku berkali-kali nggak bosan-bosan bilang, terlalu naif kalau mengatakan perang itu perang agama. Kecuali perang salib itu perang agama. Ya. Oke, jadi biasa-biasa saja, jangan terlalu wah. Itu sudah sejak kamu belum lahir sudah begitu. Ya, oke. Sekarang kita ke sini. Ya, nggak bisa diketemukan ini. Ya, makanya sekarang kalau kalian Kristen, khususnya Oskis, kamu kan Kristen Kis. Kamu ngikuti mana? Kalau kamu mengikuti Roma, berarti kamu harus tolak ini. Karena kalau menurut Lukas itu hanya untuk orang Israel. Kamu kan Indonesia yang Jawa. Kecuali kamu ikuti Roma, suratnya Paulus. Ya itu terserah kamu aja. Tapi artinya di sini kalau kita mencari kebenaran yang hakiki, ini sudah mengalami degradasi bermasalah. Ya, oke. Itu kemarin poinnya ya. Makanya egeneto itu ketika dia menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang mati, itu sudah membuktikan bahwa dia bukan Allah. Ya. Mana yang sok-sokan Kristen-Kristen itu yang biasanya unggahnya cuma modal copy paste. Kenapa ini nggak disangka? Ya. Padahal kita kan ngajinya itu dalam kebersamaan. Nggak apa-apa. Jangankan yang Kristen yang nggak punya agama ngaji di sini juga nggak masalah. Tapi janganlah menista. Ya. Karena tidak ada satu agama pun mengajarkan umatnya untuk jadi penista. Lah kok dia ngaku Kristen terus menista Kanjeng Nabi? Kan ya enggak pantas. Kalau kita enggak mungkin karena kita dilarang menista Yesus. Itu loh. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nanti ke 1 Petrus 3:18 ya. Ini problem besar juga, tapi sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku ya. Pertama dari Mas Koki. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, sudah hampir 3 tahun tidak mengikuti kajian jenengan ya. Nggak apa-apa, nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah. Suka-suka aja ya. Kamu mau ikut juga, monggo nggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman kebebasan itu kamu peroleh sebelum kamu masuk ke channel ini. Kalau kamu sudah masuk ke channel ini, ikut aturan main yang aku terapkan. Gitu ya. Tidak mengikuti kajian jenengan, barusan kok tiba-tiba channel jenengan lewat di beranda. Nah, berarti kan itu kebetulan, bukan sesuatu yang diniati menuntut ilmu. Karena kebetulan aja itu ya. Kebetulan channelnya lewat di beranda dia gitu ya. Selama hampir 3 tahun ini saya mengikuti channel yang membahas filsafat. Apakah Islam kurang cukup bagimu? Kamu perlu belajar filsafat. Coba aku mau tanya, Islam itu apa kurangnya sehingga kamu perlu belajar filsafat selama 3 tahun dan kamu fokus ke sana meninggalkan yang lain? Apa kurangnya Islam? Coba aku mau tanya. Gue bukan melarang orang belajar filsafat, gue juga belajar filsafat, tapi bukan berarti itu sebagai sesuatu yang utama dan itu melupakan bagaimana kita harus mengkaji tentang Islam sebagai agama kita. Itu yang jadi masalah. Kalau aku lihat narasimu kan kamu belajar filsafat sehingga lupa belajar Islam. Apa kurangnya Islam di matamu? Sehingga kamu anggap filsafat itu pemikiran, pinter-pinteran ngomong. Ngono lho, filsafat itu.
Kan aku sudah jelaskan di kajian yang lalu bahwa filsafat itu adalah sebuah perang pemikiran yang di dalamnya pintar-pintaran ngomong. Tinggal tergantung kita, kalau kita bisa memberikan alasan-alasan argumentatif sehingga seolah-olah itu menjadi benar padahal nggak benar, ya loloslah kamu. Oke, dipersori karena ada gangguan teknik tadi, mic-nya drop baterainya ya. Jadi ada gangguan teknik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Aku kan sudah pernah jelaskan dulu ketika aku menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal itu kan aneh. Ya. Karena apa? Dalam kerangka berpikir Israel, mereka mengenal akan Allah itu lewat proses historikal, lewat sejarah yang itu ya mereka alami langsung. Makanya mereka ehad ya ehad, tunggal ya tunggal, bukan terus Tritunggal. Lalu kemudian lahirlah sebuah konsep teologi yang Tritunggal. Itu dari mana? Ya usut punya usut itu dari filsafat. Gitu loh. Karena kerangka berpikir Israel bergeser ke kerangka berpikir Yunani, negerinya para filosof. Gitu loh. Nah, sekarang kamu gandrung filsafat 3 tahun, melupakan belajar Islam. Kan goblok, Won. Kalau kamu nggak mau tak bilang goblok apa? Blow on. Ada orang kok keranjingan filsafat kok jadi lupa belajar Islam. Kan goblok itu namanya. Kamu nggak terima aku bilang goblok. Gak usah ngaji di sini kalau nggak terima. Nggak ada urusan. Gue perlu yang orang mau bener-bener ngaji. Ya, nggak ada urusan. Siapapun mau keluar dari sini keluar. Nggak ada urusan gue. Kalau mau ngaji di sini mau yang benar supaya menjadi Islam yang benar. Ya. Jadi jangan lu kira gue tergantung lu nonton di sini apa enggak ada. Sekalipun enggak ada yang nonton, gue tetap bikin video. Karena ini gue titip sama YouTube, gue terima kasih sama YouTube, gue titip data untuk anak cucu gue bahwa bapaknya, kakeknya itu petarung. Bukan Islam kebetulan, tapi Islam betulan. Beda. Islam kebetulan sama Islam betulan itu beda. Ya. Jangan lu anggap terus gue tergantung lu semua. Enggak. Lu mau minggat juga enggak ada apa-apa bagi gue. Ya. Ini bukan hanya untuk Mas Koki, untuk semuanya. Ya. Kalau mau menjadi Islam betulan, ngaji di sini. Kalau mau cuman Islam kebetulan, ya silakan tinggalkan tempat ini. Kalau otaknya cerdas tahu apa bedanya betulan dan kebetulan. Ya. Oke, sekarang Gispati alhamdulillah Pak Lu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk Gispati dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Sahran Gipari ya menyimak setelah 2 jam tayang seri ke-8 di malam yang sejuk setelah seharian hujan. Alhamdulillah. Sekarang di sini yang giliran sejuk bahkan dingin ya, makanya pakai jaket ini karena tadi hujan deras. Kemudian Divine Feminim ya. Bismillah, alhamdulillah hadir ngaji Pak Yai. Oke, monggo silahkan untuk Divine Feminim ya. Insya Allah aku besok, bukan besok aja Divine. Nggak tahu tanggal berapa lupa ya. Aku mau main ke Karangploso. Tanggal berapa ya yang? Hari Selasa tanggal 21 insya Allah aku main ke Karangploso ya. Kemudian dari Divine kita ke Kang Irfan Al-Akbar ya. Terima kasih Divine ya sudah ngaji di sini. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, pada Roma 14:9 itu yang tertulis Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios, betul. Makanya dia Tuhan yang T-nya to yang besar. Bukan besar semua ya. Kalau besar semua itu merujuk ke theos. Jadi gini. Tak ulangi lagi. Ya. Kalau ini dia ke kurios. Kalau ini ke theos. Nih. Ya. Seperti yang dikatakan Irfan, Tuhan yang ini meskipun ada hanya ya, itu ke kurios. Sementara Tuhan yang inilah yang theos.
Yang bikin langit dan bumi, yang bikin kau hidup dan mati, yang bikin kau segalanya itu yang ini. Ya. Oke. Kemudian ya, so Yesus mati dan bangkit kembali itu supaya menjadi tuannya orang hidup dan juga tuannya orang mati. Ya, itu yang jadi masalah. Apa yang dimaksud dengan tuannya orang mati? Karena orang mati itu kan yang sudah tinggal bagaimana hasil akhir dari kehidupannya. Ya. Memanen. Kalau yang tanam baik ya yang dipanen baik. Kalau ditanam jelek yang dipanen jelek gitu loh. Ya. Proses menanamnya itu kan di kehidupan. Nah, ini ada orang mati juga menjadi tuannya orang mati gimana? Terus ada nanti menginjili orang mati itu gimana ya? Nah mungkin yang dimaksud tuannya orang mati itu bahwa Yesus akan menjadi pemimpin bagi orang yang mengikutinya alias umatnya saat di akhirat kelak. Ini masih logis karena semua nabi akan menjadi pemimpin bagi umatnya masing-masing menjadi ya saat dikumpul kelak di akhirat kelak. Oke, terima kasih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke. Kamu lihat tuh, masih masuk suaranya. Oke, sekarang Kang Nurkolis alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Isra, salam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes ya. Salam Isra untuk semuanya di sana ya dan salam rasional ya. Oke. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ngaji, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih matur nembah nuwun ya. Kalau orang Sunda atur nuhun, kalau orang Jawa matur nembah nuwun gitu. Jadi ya beti lah, beda-beda tipis. Kemudian Pak Lurah, Pak Iwan Tamim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga. Terima kasih atas 5 merah hatinya ya. Ini Pak Lurah kita, Lurah Tangerang ya. Tadi Kang Herman Natawijaya ada di Bandung. Kita ke Tangerang. Sekarang balik deui ka dieu deui ka Bandung deui. Aya saha di ditu? Aya Teh Rahani. Teh Geulis Rahani kumaha pawartosna teh? Tiris di ditunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sehat, salam Isra. Oke, salam Isra Islam rasional untuk semuanya. Saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Surya Mandiri, Assalamualaikum Gus, ikut ngaji dari Klaten. Monggo Kang Mas, Klaten Jogja nggih. Pingin juga main ke Klaten Kang Mas. Aku kalau ke Jogja lewat Klaten biasanya ya. Matur numbah nuwun Kang Mas Surya Mandiri. Semoga betah ngaji di sini. Kemudian Bapak kita ini Pak Lurah dari Deli Serdang, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sedang Dini Magro. Salam Isra. Oke, salam Isra, Islam rasional untuk semuanya ya. Kemudian ada Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan buat kaum kafirin yang mengklaim Yesus Tuhan. Duluan mana antara Tuhan dengan manusia? Ya. Pertanyaannya dilandasi oleh apa yang disampaikan JM tentang Yesus Tuhan? Iya, Yesus dilahirkan Bunda Maria. Iya. Ya Bunda Maria diciptakan Tuhan. Iya. Ini resep racikan penggilas racun dogma ya. Semoga segera sadar dan bertobat. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya, untuk semua saudaraku yang ada di Singosari, Malang ya. Kemudian sudah ya. Kemudian ada Kang Mas Oskis. Sebentar ya. Aku tak buka dulu karena sudah adzan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan untuk Oskis begini ya. Mohon izin mencoba menambahkan Gus Trikat 1 Petrus 4:6. Ya, terima kasih Oskis, tapi kamu belum jawab. Kamu ikut yang mana? Ya, kamu ikut yang apa tadi yang aku nukil ya? Lukas 2:11 atau Roma 14 berapa tadi? 14:9 ya.
Ya. Karena beda-beda itu, ya. Beda-beda. Kamu ikut yang mana? Kalau kamu kan notabene Jawa Indonesia, ya. Sedangkan di situ ditentukan di Lukas 2:11 itu hanya untuk Israel. Sedangkan di Roma 14:9 itu untuk semua lah, ya, karena orang hidup dan orang mati gitu. Ya, jadi gini loh maksudku, Oskis. Kalau kamu ngaji ke sini tuh biar ada hikmahnya, ada yang kamu dapatkan. Kalau hanya kepuasan intelektual saja, ya untuk apa? Ya dapatnya kepuasan intelektual. Kamu harus berpikir sesuatu yang akan menyelamatkanmu di dunia akhirat itu apa, gitu. Ini bukan aku memprovokasi kamu, enggak, tapi pakailah sebuah kesempatan itu untuk kamu merenung. Kan belum kamu jawab. Kamu mengikuti Lukas 2:11 atau Roma 14:9. Apapun keputusanmu itu aku hormati. Kalau kamu bilang kamu ikut Roma 49 ya, Roma 4:19 karena kamu Indonesia yang Jawa bukan Israel, monggo, tapi kamu harus menolak ya yang disampaikan Lukas 2:11 karena di situ khusus untuk orang Israel Yesus itu sebagai Tuhan. Itu ya. Jadi jangan diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lama kan ada itu kan teman kita siapa namanya itu yang juga begitu, dia kebingungan antara ya dia Kristen tapi dia kebingungan juga dengan kekristenan. Setelah kita jelaskan akhirnya ya berlalu juga sampai aku bikinkan 2 video kalau nggak 3 khusus untuk dia. Itu masih ingat kalian, mungkin ada 1 atau 2 tahun yang lalu kan. Nanti tak cari coba videonya, ada namanya kok, itu menjadi tajuk juga nama dia. Jangan begitu, karena waktu itu akan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Mumpung belum datang waktunya, mumpung belum koit, carilah jalan kebenaran itu. Oke, sekarang kita baca dari Oskis. Mohon izin mencoba menambahkan Gus terkait 1 Petrus 4:6. Monggo Kang Mas Oskis ya. Kalau kita baca mulai 1 Petrus 3 ya, di 1 Petrus 3:18 sampai 20 itu nampak Petrus itu percaya bahwa Yesus terbunuh dan dalam kemanusiaannya dan mengalami kebangkitan secara rohani. Sehingga menurut Petrus Yesus telah bangkit secara rohani ini. Pergi memberitakan Injil kepada roh-rohnya yang tidak mengenal Allah. Lah iya, gimana? Cara menginjili roh itu loh gimana itu loh. Kan itu yang aku pertanyakan. Karena kita sudah tidak berbicara dalam perspektif fisik loh ya. Roh itu metafisik. Gitu loh. Kan aneh juga. Makanya aneh-aneh aja ini. Ya. Kok ada menginjili orang mati itu gimana? Sehingga anggapan Petrus di 1 Petrus 4:6, bila Injil ini diberitakan juga kepada orang yang mati, maka harapannya roh orang mati ini juga akan hidup menurut kehendak Allah meskipun jasmani mereka sudah dihakimi secara badani dalam artian sudah rusak. Lah ya opo, orang sudah mati itu ya sudah selesai. Seperti aku bilang tadi, kematian itu tempat kita nanti menuai. Kalau baik kita taat terhadap hukum Allah ya kita dapat baik, kalau buruk ya kita dapat buruk. Menaburnya ini di dunia ini. Nggak ada ajaran Yesus seperti ini, nggak ada. Ketika kita sudah mati ya nanti semua itu dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi dakwah pada orang mati itu gimana. Oke, tapi aku tidak akan mau lari ke sana, cuman itu terserahlah kamu pikir ya. Bagaimana sebetulnya maunya kitab suci yang kamu anggap suci itu ya. Kok ada Injil untuk orang mati itu gimana? Oke, aku mau ke 1 Petrus 3:18. Ini yang Islam dengerin juga ya. Jangan belagak budak lu, gue kasih tahu. Ya. Beben, lu dengerin. Ya. 1 Petrus 3:18. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibangkitkan menurut apa? Roh.
Ini sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu, silakan cari. Yesus dibangkitkan itu dalam wujud apa? Jasmani atau rohani? Jelas Petrus mengatakan dalam wujud roh. Ya. Sekarang kita lihat lagi di informasi lainnya. Ya. Begitu juga di 1 Petrus 4:6 ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah itu ya. Jadi ini sudah permainan roh-roh ini. Nggak tahu rohana apa rohani, nanti kita lihat. Ya, Roh Kudus. Sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 2:31. Jadi ini kita persuskan. Nanti ini persus gini tuh ya. Kisah Para Rasul KPR berapa ini? 2:31 ya. Karena itulah telah melihat karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti dagingnya masih tetap. Karena tidak mengalami binasa. Lu pilih mana? Di salah satu dibangkitkan dia sudah wujud roh. Salah satu dibangkitkan masih daging karena dagingnya tidak binasa. Nih. Ini masalahnya. Makanya gue bilang, ya, Yesus naik ke surga, naik ke langit, nanti turun lagi. Itu akidahnya saudara kita yang Kristen. Ya sudah, kita hormati. Menghormati belum, itu tidak berarti kita mengimani. Ini ada agamanya Kristen tapi mengimani akidah orang lain. Meskipun nanti turunnya berbeda, tapi kan tetap saja kalian mengatakan bahwa Yesus itu naik ke atas langit entah kemana karena salah memahami diksi Rafa'ah di ayat 4, 157, 158. Yang diangkat itu apa? Tidak mesti diangkat itu materi terus ke langit sana. Goblok kabeh. Gue kalau waktu gue ini cukup, gue akan cerita tentang itu banyak masalah. Tapi karena waktu gue nggak cukup, ya maka gue ingetin. Sudah itu dihormati saja sebagai akidah saudara Kristen kita yang terkenal dengan julukan kedatangan yang kedua. Jadi Yesus naik ke atas langit, itu pun debat entah ke langit entah ke sorga, mempersiapkan tempat untuk mereka, nanti jemput mereka lagi untuk naik ke sorga. Itu akidah saudara Kristen kita. Dihormati saja, bukan lalu diimani. Kok diimani? Modalnya apa? Sama seperti Mi'raj. Tidak satu pun Al-Quran mengatakan Yesus naik ke atas langit dan nanti mau turun lagi. Nanti kan ujuk-ujuk larinya kemana? Ke Az-Zukhruf 61. Wa inahu. Ya. Apa wa inahu itu? Lisaati. Hu-nya itu kemana? Kok enak aja ke Yesus? Hu-nya itu ke Al-Quran. Bukan ke Yesus. Ya. Makanya belajar kristologi. Ingat, apa yang terjadi dalam dunia kekristenan itu terjadi perdebatan. Dia dibangkitkan dalam wujud roh atau daging. Ini sudah bermasalah. Petrus mengatakan dalam wujud roh. Lah kalau dalam wujud roh, siapa yang ketemu Thomas itu? Kan para murid masuk ke dalam rumah, ditutup di rumah. Tiba-tiba Yesus masuk. Ya. Terus kaget semua. Terus para murid cerita. Salah satu yang diceritain Thomas. Tadi malam Yesus datang. Ini bahasa gue ya. Lu mau lengkap baca sendiri di Alkitabnya. Thomas kagak percaya. Gue kagak percaya kalau gue belum lihat dengan mata kepala gue sendiri. Dan gue menunjukkan tangan ke dalam bekas yang ditombak itu. Kan begitu ceritanya. Kok besoknya Yesus datang. Yang ini yang disalahpahami oleh teman-teman Tritunggal, dikirain Thomas mengakui Yesus itu Allah. Orang Yesus itu kaget, Thomas itu kaget, bayangkan tidak kaget orang sudah mati kok tiba-tiba datang di depannya. Maka dia kaget, dia mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku.
Bukan berarti bahwa Thomas mengatakan Yesus itu Allah. Gitu loh. Dan akhirnya disuruh mencucukkan, dan akhirnya Thomas percaya. Dan itu kan ada klausul yang begini. Berbahagialah orang yang melihat dan percaya, tapi berbahagia juga orang yang tidak melihat tapi percaya. Kamu harus tahu kemana narasi itu dibangun untuk membuat dogma. Lu nggak usah banyak tanya, percaya aja deh. Yesus bangkit, gitu loh maksudnya. Nah, sekarang itu bangkitnya dalam wujud roh atau daging. Kalau roh gimana bisa ditusuk begini perutnya sama Thomas? Terus yang ketemu orang 40 hari sebelum naik ke langit, itu roh atau daging? Bisa orang melihat roh. Gue heran juga. Bisa, orang melihat roh tuh bisa. Oh, itu rohnya Yesus, dia kumpul 40 hari. Kan dia sebelum naik ke langit kan 40 hari tuh keliling-keliling itu. Itu roh atau daging? Terus nanti ketika duduk di sebelah kanan Allah, ketika naik ke atas, Allah sudah aku diskusikan kemarin toh, ada yang bisa lihat Allah. Kemudian kalau dia wujud roh, bisa lihat Yesus roh itu duduk di sebelah kanan. Nih loh. Gue kasih tahu sekali lagi ya. Bangunan-bangunan cerita kisah Yesus naik ke langit dan nanti akan turun lagi ke bumi. Itu bangunan-bangunan cerita yang dibikin untuk membangkitkan roh mereka, semangat mereka, spirit mereka supaya tidak ambrol karena ditinggal pemimpinnya. Itu loh. Jadi jangan kamu anggap kisah-kisah itu semua faktual. Itu biasa saja ya. Kita misalkan dalam sebuah perjuangan ya, pemimpin kita ya tiba-tiba dieksekusi seperti bagaimana itu. Kita kan semangat perjuangan kita jadi ambrol. Supaya tidak ambrol, dibikinlah kisah seperti itu. Sudah, tenang. Yesus itu naik ke atas langit, nanti turun lagi jemput kita. Gitu loh maksudnya. Maka dikemaslah itu dalam dunia kekristenan menjadi KKR. Kalau dalam KKR itu adalah kedatangan yang kedua. Dan itu sukses. Makanya kalau ada KKR kedatangan kedua mesti digelar akbar. Karena apa? Itu bisa menarik orang ya untuk menjadi Kristen. Karena apa? Kan enak. Bagaimana nggak enak tiba-tiba Yesus jemput kita ya untuk diajak ke surga karena sudah disiapkan tempat di sana. Apa enaknya? Hanya modal apa? Kita percaya, terima Yesus. Padahal kalau soal menerima Yesus, Islam pun menerima Yesus sebagai apa? Tapi sebagai nabi yang dimuliakan oleh Allah. Gitu loh. Ya. Nah, kembali lagi ke kisah naik turun. Yesus turun lagi ke dunia. Sudahlah, itu kita hormati saja. Itu akidah fundamental saudara Kristen kita. Kalau kamu Islam, apa perlunya kamu mengimani itu? Itu adanya di hadis. Dan pertarungan kita di hadis, soal hadis sudah aku jelaskan. Gue ya pernah menjelaskan ini waktu gue belum masuk di YouTube, masih di Facebook. Gue pernah katakan sama lu semua. Ya, 3 ya, teman gue itu memutuskan pertemanan. Ya, yang satu ini sekarang dia terkenal ya. Dia terkenal bahkan lebih terkenal dari gue. Ya. Dia awalnya tidak menekuni dunia kristologi. Dia perspektifnya pondokan. Kalau gue memang sejak awal domainnya kristologi. Nah, akhirnya dia menekuni kristologi dan sekarang terkenal. Bahkan lebih terkenal dari gue. Ya. Karena dia waktu itu belum masuk ke dunia kristologi. Dia nggak terima dengan pernyataan gue, kemudian nulis di Facebook, terjadilah polemik ya, akhirnya saling serang, ya biasa serang pendapat gitu, ya, karena dia kerangka berpikirnya mainstream pondokan. Gue sudah bilang pendapat-pendapat yang mainstream kalau kamu sekolahkan anakmu di sekolah-sekolah Islam, di pondok-pondok Islam, ya begitu-begitu doang. Maka yang anti mainstream itu akan kalian dapatkan di luar pendidikan yang formal itu, karena dia tidak terikat birokrasi. Gitu. Ya, nah akhirnya didamaikan. Gue tahu itu yang mendamaikan Yudiling namanya, anak Surabaya, dan alhamdulillah Yudiling juga sempat menghilang. Akhirnya dia menghilang, maksudnya nggak aktif di Facebook dan sekarang sudah aktif lagi. Kemarin aku konfirmasi, apa kamu Yudiling? Dia jawab iya gitu. Yudiling itu yang mendamaikan. Sepertinya kalau gue membaca, dia mengingatkan si Fulan ini
Ini jangan gitu. Gus Peti itu berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada saudara-saudara kita yang belum Islam. Akhirnya dia nerima. Dia nggak nyerang gue lagi. Sebetulnya gue sih bukan masalah diserang nggak diserang jadi masalah, enggak ya, mau ya lu jual gue beli. Akhirnya dia hormat. Ya sudah, akhirnya baikan. Tapi yang dua ini, yang satu langsung lepas. Ini lama ini. Akhirnya juga nggak tahu apa, dia sadar mungkin kembali lagi menjalin silaturahmi. Yang satunya lagi, lebih edan lagi, lebih lama lagi. Ada berapa tahun itu. Akhirnya kembali lagi. Ya, kembali lagi silaturahmi. Ya, gue enjoy saja, gue terima saja, nggak ada masalah. Gitu ya. Hanya gara-gara berbeda pendapat, menurut gue, tidak ada ceritanya orang hidup di atas langit dan nanti mau turun lagi. Sudah mati ya sudah selesai. Gitu ya. Jadi gue memperjuangkan pemikiran-pemikiran Islam itu bukan tanpa resiko. Gitu. Nah sekarang gue kasih tahu, itu akidah saudara Kristen kita. Dihormati saja. Kalau mau membicarakan, bicarakan dalam dunia akademik seperti ini. Supaya tidak ada saling ketersinggungan. Supaya nanti jangan dibilang menghujat segala macam. Enggak. Di sini kita belajar. Gitu loh ya. Kalau masuk kurang puas sama kata-kata gue, silahkan lu cari. Ada nggak dalilnya Al-Quran? Yesus naik ke langit nanti turun lagi ke bumi. Enggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Sama dengan Mi'raj. Gitu, ya. Oke. Sampai di sini dulu ya kajian kita. Sorry tadi ada sedikit trouble ya. Nanti biar diedit itu ya. Di apa namanya itu? Diketemukan lagi gitulah. Kamu yang ngerti urusan itulah ya. Oke. Aku mau sholat maghrib. Aku tutup dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu ya. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Selanjutnya semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kemudian aku ucapkan terima kasih sudah ngaji bareng Gus Peti di channel ini ya. Terima kasih matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.